Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikum maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi hari ini kembali kita haturkan sembah sujud serta rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas karunia Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Alhamdulillah kita saat ini menjadi hamba yang sangat beruntung karena diperkenankan bangun dalam kondisi yang amat sangat baik. Amin. Banget. Alhamdulillah. Diizinkan bangun dalam kondisi masih sehat walafiat, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bernafas, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan hingga di masjid ini, masih bisa sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita tadi tidak hanya sah dan diterima Allah SWT. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita puasa yang keberapa nih? Yang ke-16 atau yang ke-16? 20. Saya kira belum 16. 20 berarti sudah 19 hari puasanya. 19 dan kita setiap hari ngaji subuh, buka puasa, apa ngaji? Jadi subuh, buka puasa, kemudian ba'da isya. Berarti sehari 3 kali. 3 kali sehari, 3 kali kali 19 berapa aja? 57, betul nih. Berarti Bapak Ibu panjenengan sudah 57 kali ngaji selama Ramadan ini. Ini luar biasa, 57 kali ngaji. Berarti ilmu sudah sangat mumpuni. Ini kita tahu betul ngaji kok. Ampun kami mumpuni. Jadi Bapak Ibu, non sewu boleh dicek ya. Selama kita sehari semalam sholat fardu berapa kali? 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ulangi Bapak Ibu, sehari semalam kita sholat fardu berapa kali? 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah Bapak Ibu, selama kita berpuasa Ramadan seperti sekarang ini, sholat fardu yang wajib kita laksanakan ada berapa? 5. Maaf, masih kurang tepat jawabannya. Bukan 5, tetapi 6, bukan 5, bukan 6, tapi hanya 3. Maksudnya ini bukan ajaran sesat atau mazhab yang baru, tapi Bapak Ibu, semua ulama di seluruh dunia sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa selama kita berpuasa Ramadan seperti sekarang ini, sholat fardu yang wajib dilaksanakan hanya 3, yaitu subuh, zuhur, dan asar. Itu saja. Nah, maghrib dan isya dilaksanakan nanti setelah kita berbuka puasa. Jadi selama kita masih berpuasa seperti sekarang ini, Bapak Ibu, dia masih gimana? Bapak Ibu, kalau di siang hari kita berpuasa tidak boleh sholat maghrib. Jadi jam 2 siang sholat maghrib, bukan parah. Dia ini juga buyut yang mungkin selamanya kan buyut.
Oke, Bapak Ibu, hari ini kita bahas, insya Allah nanti 4 sesi ya. Selama 4 subuh kita akan ngaji tentang makanan halal haram. Dan Bapak Ibu, Rasul memang pernah bersabda bahwa perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Maka kita akan belajar Bapak Ibu yang halal yang mana, yang haram yang mana. Nah juga Bapak Ibu dulu Kanjeng Nabi itu pernah ditembung itu apa ya? Dimintai sahabat dekat beliau yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu masih ingat siapakah beliau Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau adalah sahabat Nabi, betul. Beliau dikenal sebagai salah satu as-sabiqun al-awwalun. Apa itu? Sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau masuk Islam di antrian di urutan nomor 7, orang ke-7 awal yang masuk Islam. Masuk Islam bukan di usia 70 tahun tapi di usia 17 tahun. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang menjadi pemanah terbaik yang pernah di dunia. Bidian panah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset. Kira-kira sebabnya apa? Bapak Ibu, kenapa bidian panah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ada yang meleset? Sebabnya apa? Karena ini jawabannya mudah. Karena Allah menghendaki tidak pernah meleset. Bukan begitu. Nah, kenapa tidak pernah meleset? Karena Rasul pernah mendoakan, ya Allah, tepatkanlah bidian panah Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Maka beliau dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajabah. Bapak Ibu, doa yang mustajabah artinya apa? Doanya dikabulkan? Bukan itu. Tapi doanya segera dikabulkan. Bapak Ibu, doa yang dikabulkan dengan segera dikabulkan itu sama atau beda? Beda. Kira-kira kalau doa-doa kita dikabulkan atau segera dikabulkan? Dikabulkan. Bukan segera, tapi dikabulkan. Contohnya apa? Kita berdoa serius. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hamba mohon ya Allah diparingi makan siang gratis. Oke, dikabulkan. Tapi tidak sekarang. Kapan-kapan. Kalau jadi. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya segera dikabulkan. Nah, dahulu pernah beliau meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya dengan kalimat permintaan, ya Rasulullah doakan aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, Bapak Ibu, mendapat permintaan sahabat muda ini, Rasul tidak langsung mengiyakan, oke mas, siap mas, tak tunggu lagi, juga khawatir mas. Tidak begitu, tapi beliau malah memberikan nasihat, bahwa saat perbaikilah makananmu, jagalah jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan jadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau makan makanan haramnya di akhir bulan Sya'ban, Ramadannya hilang. Karena 40 hari berikutnya amal ibadahnya tidak diterima Allah. Jadi itu. Nah, maka monggo atas atas Bapak Ibu. Contoh makanan haram adalah bangkai, darah, daging babi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa makannya dan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu, di ayat ini Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah dan daging babi. Nah, Bapak Ibu, makanya kalau kita memakan bangkai itu haram, darah haram, daging babi haram. Dan pengharuman memakan bangkai, darah atau daging babi itu haram yang tingkat 1. Haram yang tingkat 1. Nah, Bapak Ibu, ada yang haram yang tingkat 2. Jadi di agama kita Islam haram itu bertingkat. Ada haram tingkat 1, misalnya makan daging babi, atau makan bangkai, atau minum darah, atau minum minuman keras. Itu haram yang tingkat 1. Nah, ada yang haram yang tingkat 2, Pak. Itu makan bangkai daging babi. Jadi sudah bangkai, itu bangkai daging babi yang tidak disembelih secara syar'i. Tapi ada pula yang haramnya tingkat 3, Pak. Itu makan bangkai daging babi
colongan. Lu kan colongan kan diharamkan. Makan bangkai daging babi colongan. Nah ada yang tingkat 4 ternyata makan bangkai daging babi colongan dan makannya siang-siang di bulan Ramadan. Ada yang lebih parah apa tidak? Ada Pak. Bapak Ibu, semua makanan, semua minuman, makanan, obat yang mengandung babi itu hukumnya haram. Kita sebenarnya paham. Semua makanan yang mengandung babi hukumnya adalah haram. Maka Bapak Ibu ada yang harusnya tingkat 5, yaitu makan bangkai daging babi dan itu colongan siang hari bulan Ramadan dan ternyata babinya itu babi betina yang sedang bunting. Bapak Ibu, babi bunting adalah babi yang mengandung babi. Nah, jadi sudah babi masih mengandung babi. Kan double itu. Bapak Ibu, mari kita belajar tentang babi. Ini nggak apa-apa ya belajar babi ya sebagai literatur begitu agar kita lebih lengkap literasinya dan kemana saja produk dari babi itu menyebar. Bapak Ibu, kira-kira kalau dari babi yang bisa diolah dan bisa dijual secara komersial apa saja? 1 daging, 2 lemak, 3 kalau babi itu rambut, kalau bule itu untuk unggas. Ayam, itik, kalkun, puyuh itu bulu. Kalau babi itu rambut, sapi, kambing, dan domba itu rambut. Daging, lemak, rambut, terus apa lagi? Tulang, terus kulit, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Organ dalamnya juga iya, bahkan kotorannya juga iya. Ini kalau kita nonton TV boleh nggak? Atau video boleh ya? Kita nonton video dulu, kira-kira babi nyebar kemana saja? Ya. From the clothes we wear to the cars we drive, from what we use to look good to what we use to relax. Our lives are full of products, and our products are full of animals. Could knowing that so many of our favourite items contain animals change the way we feel about them forever? Tonight, it's the pig. Ini babi mau dilepas kulitnya. The skin have parted company, and the skin is ready to go off to the tank. Kulitnya untuk apa? Luxurious leather. Eating the pigs, and for the rest of the pieces we are getting the leather, and after that you can buy a fancy goods like shoes, bags, fancy leathers, and stuff like that. Here we have got a fatting machine. Ini the fatting mesin penghilang lemak. Terus lemaknya untuk apa? And the fat coming out from the other side, so we can take a look. Lemaknya untuk apa? We are selling the fat, and after that, the other companies producing the hand sew, eyeliner, mascara, for creams and for hand sew straight. Yes. Creams, soaps, mascaras, makeup, cosmetics. You know that lots of cosmetics contain animal fat. Yeah. That's animal fat. As surprising as it may be to Charlotte Prince, animal fat Ibu-ibu ada kosmetik kenapa? every day, from makeup to hand wash and even soap. Just got to get the pig down and put it into this pig tank, which will remove the Ini hair. diapakan ini babinya? Set at the temperature of about 66 degrees. Iya, So it direndam di air what hangat it does, 66 it derajat. loosens the hair. Untuk apa? The hot water also cleans the pig's skin and removes contamination. Menghilangkan kontaminasi. That's the difference. I'm going to follow the hair onto the next stage of its journey into a hairbrush, as hard as that is to imagine right now. We can turn this wild boar bristle into a finished hairbrush. Something like that. Something like that. What's your offering? Dari mana asalnya rambut ini? Breed boar bristle. But I think Not that much, is it? no, it's not that much. It doesn't really. I mean, look at you. You've got an awful lot of bristles, haven't you? I know. Where are all these from? All the bristle comes from either China or India. Dari Cina atau India? It's been a fascinating journey. So here it is, one of the most common everyday products in the world, but how many people actually think about how it's made and what it's made of? I mean, do you consider that every day you're running pig hair through your own hair? Iya, Bapak Ibu, ternyata dari babi bisa kemana-mana ya.
Jadi itu baru sebagian nih, belum yang lain-lain seperti usus kemana, enzimnya kemana, darahnya kemana, fesesnya kemana, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, memang babi adalah binatang yang sangat efektif dalam mencerna pakan. Dengan pakan yang buruk pun dia bisa olah menjadi daging. Dan di pelajaran nutrisi ternak dasar ini kan kemarin baru ngajar itu, Bapak Ibu, karbohidrat yang dikonsumsi babi itu kalau berlebihan maka akan dicerna sebagai lemak. Nah, lemak babi itu luar biasa. Jadi maksudnya luar biasa itu selain membuat membuat daging jadi gurih, tetapi sebaliknya malah dia mudah menyebabkan kanker. Jadi Bapak Ibu, lemak babi itu mudah teroksidasi. Maka kalau mudah teroksidasi dia jadi tengik, tetapi juga jadi karsinogenik, mudah menyebabkan kanker. Itulah sebabnya kenapa di Eropa, di Amerika, di Cina itu banyak orang yang kena kanker gara-gara makan daging babi yang lumayan tebal. Bapak Ibu, mohon bohong. Demi Allah, bohong. Kalau ada orang mengatakan orang-orang barat makan babi baik-baik saja, dusta demi Allah. Banyak orang barat itu yang kena kanker. Salah satu orang yang kena kanker itu calon pembimbing sekolah S3 saya, Dr. Tom Makamovic. Beliau akhirnya meninggal karena kena kanker. Nah, belakangan saya tanya ke teman yang dari Pakistan, dia mengatakan, "Tom tak ada nih ngeyel, cuman babi ngeyel di perusahaan dalam bahasa Inggris." Nah, akhirnya kena sirosis dan meninggal. Dan lemak babi itu sifatnya LDL-nya lebih banyak daripada HDL. LDL itu kan kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat LDL, low density lipoprotein, itu mudah sekali mengendap pada pembuluh darah. Nah, kalau mengendapnya di pembuluh darah di otak, orang bisa stroke, ke jantung koroner. Kalau saluran reproduksi, penyakitnya namanya MADSUR, masa depan surah. Nah, kalau suami itu impoten, yang susah dirinya atau istrinya? Dua-duanya. Dua-duanya demi Allah. Laki-laki tidak boleh egois. Istrinya, aku nikah sama Nah, resiko itu harus dialami oleh orang yang teman makan daging babi. Nah, tapi Bapak Ibu, babi adalah binatang yang sangat efektif dalam mencerna pakan. Bahkan dibandingkan sapi itu mencapai dewasa tubuh dan siap dikawinkan di usia 2 tahun. Kambing atau domba itu 1,5 tahun. Kalau babi itu 11 bulan saja siap dikawinkan. Dan kalau kawin kemudian bunting, umur kebuntingannya tidak lama. Kalau sapi berapa lama sapi buntingnya? Sapi itu tidak bisa hamil, misalnya bunting. Sapi bunting berapa lama? 9 bulan 10 hari mirip manusia. Nah, kalau babi itu hanya 3,5 bulan. Dan sekali bertelur, sekali beranak itu bisa 8 sampai 14 ekor. 8 sampai 14, makanya digambarkan dulu talang ini. Babi begitu. Dan ketika si genjit itu apa? Anak babi berusia 3 bulan, maka siap disamping dan induknya siap dikawinkan lagi. Nah, 3,5 bulan berikutnya lahir lagi 8 sampai 14 ekor lagi. Dan hampir semua bagian tubuhnya bisa diolah dan dijual. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita belajar dari babi itu kemana saja agar kita tahu dan agar kita bisa menghindarinya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bukan agar kita takut, tetapi agar kita tahu dan agar kita bisa menghindari babi. Seperti begini, Bapak Ibu, kita mau ke masjid ya. Kalau kita tahu ciri-ciri halaman, maka kita bisa menghindarinya. Kalau kita paham yang namanya lubang itu seperti itu, lubang sumur, maka kita bisa menghindarinya. Kalau yang seperti ini ular tidur, kalau kita injek kita bisa digigit. Yang ini ranjau, kalau kita injek kita bisa meledak. Dan yang ini itu duri, kalau kita injek bisa kena duri. Nah, kalau kita paham ciri-cirinya, maka kita bisa menghindarinya dan bisa sampai ke masjid dengan selamat. Nah, kalau kita tahu ciri-ciri produk dari babi kemana saja, insya Allah kita bisa menghindarinya dan bisa sampai ke surga dengan selamat. Nah, artinya itu bukan berarti kita takut, enggak, tapi agar kita tahu. Sama juga ciri-ciri zaman dulu ya. Ibu kalau mau ke Surabaya naik bis Sumber Kencono, bagaimana ciri-ciri orang yang punya profesi mengincar dompet dan tas kita? Bagaimana ciri-cirinya? Berdiri, ngambil tas atau koran, dan matanya gelisah.
jadinya begitu. Ini paham nggak ini? Copet Pak, copet di bis berkencana Jogja Surabaya. Dulu kita belajar bukan supaya kita takut, tapi supaya waspada. Nah Bapak Ibu, pertama dari daging babi itu kemana-mana. Sekarang diolah di bakso, soto, gulai, tongseng, tengkleng. Maka Bapak Ibu mohon berhati-hati kalau produk masakan di restoran, kita biasakan kita pilih yang bersertifikat halal. Nah termasuk kalau keluar kota, pilih yang bersertifikat halal. Jangan asal gitu. Nah kemudian setelah misalnya tidak ketemu, ya sudah masuk, tetapi hati-hati cek di daftar menu. Kalau ada menu-menu seperti ini, ada pork, steak, kolobak, sate babi, hati-hati. Bapak Ibu, restoran Aloha kan di Surabaya ke selatan arah Sidoarjo, ada Berikan ke Juanda, di Koja di situ. Restoran ini dulu laris, tapi sekarang sepi. Kenapa sepi? Karena tidak punya sertifikat halal. Nah, dulu pernah kami rombongan dosen-dosen UGM ke Surabaya berkunjung ke beberapa perusahaan. Kemudian ditraktir, dijamu makan siang di sebuah restoran ini. Nah, ketika masuk ke restoran itu saya merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena waktu itu begitu masuk langsung disuguhi pemandangan gendul, botol minuman keras itu dipajang begitu. Saya nggak nyaman. Kemudian ya alhamdulillah pas adzan zuhur saya keluar dulu pamit mau sholat zuhur dan asar dulu. Yang lain pada makan, pada pesan makanan. Nah kemudian setelah selesai sholat saya kembali, teman-teman tidak pada makan. Kemudian Pak Nano monggo silakan pilih menu. Oke siap. Nah tetapi ketika saya buka daftar menu, saya lihat ini Pak. Kemudian saya foto. Bapak Ibu kira-kira ini wajahnya dipakai bareng apa tidak? Pakai bareng. Pancinya, sendoknya, sosroknya, sodelnya, sekopnya, sekop. Hati-hati. Termasuk istilah-istilah seperti ini Bapak Ibu mohon dipahami. Istilah-istilah yang berhubungan dengan babi seperti porcine. Porcine itu sesuatu yang berasal dari babi. Contohnya porcine insulin. Porcine insulin berarti insulin dari babi. Kalau dari sapi itu bovine. Bovine, B-O-V-I-N-E. Kalau dari manusia human insulin. Terus ada ini Bapak Ibu. Ini bukan kok lama sekali ya. Swine bukan. Swine itu bukan spesies babi. Ada babi ternak seperti Landrace, Yorkshire, Berkshire dan seterusnya. Ada yang babi liar seperti celeng, babi hutan, babi rusa dan seterusnya. Itu masuk ke swine. Makanya kalau ada flu babi sebenarnya sebagai swine flu. Kemudian pig dan hog. Zaman dahulu mana pig adalah babi muda dengan bobot badan kurang dari 50 kilo. Nah kalau sekarang, kalau hog babi dewasa dengan bobot badan lebih dari 50 kilo. Nah sekarang mana pig dan hog itu melebar. Pig itu daging babi muda yang lemaknya masih tipis. Sedangkan hog adalah daging babi dewasa yang lemaknya sudah tebal. Nah kenapa diberi istilah hog? Karena orang di barat sekarang banyak yang menghindari makan daging babi yang lemaknya tebal karena mereka paham lemak babi sekali lagi menyebabkan kanker. Kemudian ada boar itu babi liar, termasuk celeng tadi. Celeng, babi hutan, babi rusa. Kalau sow itu babi betina dewasa atau babi yang mengembalakan anaknya begitu. Nah kalau pork ini istilah secara umum daging babi pada masakan itu pork. Kalau ham secara khusus itu di daging yang dari bagian paha itu ham. Contohnya di ham burger bisa burger ya. Roti burger yang tanya ada daging. Kalau menggunakan daging sapi maka namanya beef burger. Daging ayam chicken burger. Kalau ikan fish burger. Kalau daging babi ham burger. Bacon itu dagingnya diambil dari bagian belly. Belly itu perut depan. Dan lapisan belly, kulit, lemak itu katanya memang gurih sekali. Gurih dan makanya banyak dipakai di masak-masakan. Orang yang juga babi suka ini. Padahal sekali lagi lemak babi menyebabkan kanker, LDL-nya tinggi dan seterusnya. Kemudian nah ini ada gammon. Kalau gammon di bagian paha bagian belakang. Bapak Ibu di Jogja itu ada toko roti namanya gammon. Nah saya nggak paham pemiliknya itu tahu nggak mana gammon itu apa. Terus yang ini Bapak Ibu guru saya Profesor Suparno dulu pernah melihat waktu di Australia ada toko roti, ada roti komersial yang kardusnya itu dikemasnya ada tulisan Arabnya lam alif ro dal. Bacanya apa? Apakah halal? Bukan. Lam alif ro dal, bukan hak lam alif lam.
Kalau halal kan hak lam alif lam. Kali ini kan lam alif ro dan lar. Bapak Ibu, lar itu lemak babi. Meskipun ditulis dengan huruf Arab tetap haram. Karena berubah jadi halal. Hati-hati. Bapak Ibu, adakah panjenengan yang pernah makan daging babi? Ada yang pernah makan daging babi? Berapa orang yang pernah makan daging babi? Bapak nanti, yang lain? Yang lain gak ada yang angkat tangan? Ini memang belum pernah atau jangan-jangan pernah tapi tidak tahu. Jangan-jangan pernah tapi tidak tahu. Maka kira-kira penting apa tidak kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi? Penting apa tidak? Kalau tidak kita lewati. Kalau penting kita bahas. Bapak Ibu, bagaimana cara membedakan ini daging sapi, ini daging babi? Bagaimana cara membedakan? Dari apanya? Satu dari warnanya, betul. Yang kedua, lemaknya. Yang ketiga, rasanya. Dicipilin tuh Pak. Bapak Ibu, ini alhamdulillah ada LCD jadi bisa kita tayangkan. Jadi Bapak Ibu, ini yang selatan daging sapi, yang utara daging babi. Nah ini karena di Jogja ada pasar-pasar yang menjual daging babi, maka hati-hati. Bapak Ibu, cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah daging babi tentu adalah dengan pertama dengan melihat tulisannya sedia daging babi. Nah, itu paling gampang. Nah kalau tidak ada maka mohon perhatikan warnanya. Daging sapi warnanya merah tua, merah malu. Nah kalau daging babi warnanya merah muda. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu diperhatikan lemaknya. Lemak sapi warnanya apa ini? Putih. Lemak sapi putih. Nah kalau lemak babi kuning keren. Jadi beda warna lemak. Lemak sapi itu putih, lemak babi kuning keren. Yang kedua. Yang ketiga masih di lemak. Bapak Ibu, ini saya foto di pasar Demangan jam 7 pagi. Ternyata lemak sapi itu di sukamar dia padat nan gampil dipun titili. Pramila namanya pun tetelan. Terus ngebunyi. Tetelan itu apa? Lemak sapi. Kenapa namanya tetelan? Karena padat dan mudah dipisahkan dari daging. Nah kalau lemak babi dia basah lengket semacam ini dan berada di antara serabut otot, ya, maka suka dipisahkan dari daging. Yang keempat, seratnya beda. Serat daging sapi lebih tebal daripada serat daging babi. Maka rendang sapi itu alat, rendang babi itu empuk. Beef steak atau bestek itu alat, kalau pork steak itu empuk. Bapak Ibu, dendeng sapi itu empuk atau alat? Alat, jangan ragu, alat. Tapi kalau dendeng babi empuk. Yang kelima, harganya beda. Bapak Ibu, daging sapi berapa harganya? 150. Ada yang 130. Beda kelas. Kelas yang belinya dalam. Jadi berarti ibu ini menurutnya daging yang berkualitas, tas dalam, sirloin dan lain-lain. Kalau belinya yang daging tetelan itu ya 130. Nah yang daging babi itu kan Bu? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah, lebih pintar. Bapak Ibu, harga daging babi sangat tergantung kualitasnya. Kalau lemaknya tebal, kira-kira di Jogja sekitar 55 sampai 60.000. Kalau lemaknya tipis, harganya kira-kira 85 sampai 90.000 saja. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan di pasar ditawari daging sapi kok hanya 90.000, hati-hati. Jangan murah diborong, Pak. Kemudian beda berikutnya, aromanya beda. Bapak Ibu, daging sapi itu aromanya harum, sedap, khas daging sapi. Kita hafal karena kita setiap tahun di masjid iris-iris daging sapi. Jadi daging sapi itu aromanya harum, sedap, khas daging sapi. Nah kalau daging babi itu aromanya khas daging babi. Jadi beda itu. Yang satu khas daging sapi, yang satu khas daging babi. Nah kalau khas daging babi itu seperti apa? Bapak Ibu, daging babi itu aromanya, ya kalau orang Jawa mengatakan pengur. Pengur itu kombinasi antara apek, amis dan pesing. Kenapa apek? Karena back fat atau lemak punggungnya tebal dan mudah teroksidasi dan jadi tengik. Nah, selain apek juga pesing. Bapak Ibu, kenapa daging babi pesing? Jorok gimana? Kenapa daging babi kok pesing? Kenapa? Kira-kira ini menjawab salah itu boleh, kan kita perlu belajar.
Tapi besok kalau ujian nggak boleh salah lagi. Ini karena kita baru belajar, kita boleh jawab salah. Tidak, oh salah, ulang. Kenapa daging babi kok cenderung pesing? Makanannya bukan. Tetapi Bapak Ibu memang menurut saya ini boleh cerita dikit tentang babi ya. Bapak Ibu, babi adalah binatang yang tingkat kerakusannya tidak tertandingi hewan lain. Dia makan apapun yang ada di depannya. Kalau makanan udah habis, dia cari sampah, dimakan. Bahkan salah satu mahasiswa di lab kami itu pernah dulu melihat ada induk babi makan bangkai anaknya sendiri. Makan bangkai anaknya sendiri. Dan kadang babi itu memuntahkan isi perutnya dan dimakan lagi. Kalau saya matanya agak jeruk dikit boleh ya. Bapak Ibu, babi itu kadang-kadang mengencingi dulu pakannya lalu dimakan. Ya mungkin biar agak senasib dulu, kurang aja ditambah kuahnya kan. Terus saya itu pernah Bapak Ibu ikut tim audit sertifikat halal BPOM. Waktu itu siang-siang kami jam 1 mengaudit rumah potong ayam di daerah Kalmasan. Nah ketika mengaudit, saya mendengar suara seperti anak kecil yang menjerit-jerit melengking gitu. Tapi kemudian itu bukan suara anak kecil, itu suara babi. Saya nanya ke ibu yang kami audit, Bu, kayak suara babi itu. Oh iya Pak, di sebelah utara ada peternakan babi. Nah kemudian setelah saya audit, kami sempatkan mampir di peternakan babi. Kami lihat waktu itu ada 3 unit kandang. Yang utara itu kandang indukan, yang tengah kandang pembesaran, yang selatan kandang genjik. Genjik itu apa? Anak babi. Nah kami lihat dulu yang di utara, kandang indukan. Bapak Ibu, ternyata betul. Lantai kandang babi itu dibuat miring. Tujuannya apa? Agar kenapa lantai kandang babi dibuat miring? Agar kotoran-kotoran menyingkir. Tetapi Bapak Ibu, ternyata sudah menjadi tabiat babi. Kalau ada tempat yang bersih dan kering dan tempat yang basah dan kotor, babi itu lebih suka tiduran di tempat yang basah dan kotor. Ya mungkin dalam bahasa anak muda sekarang suka ngadem gitu ya. Makanya kalau di film-film kartun digambarkan babi itu suka berlubang di lumur kotorannya sendiri. Nah padahal Bapak Ibu kalau dia tiduran di tempat dia buang air, maka kotoran-kotoran akan menempel di badannya. Dan kalau di satu kandang ada lebih dari 1 babi, maka biasanya kotoran yang menempel di badannya akan dijilati oleh teman-temannya. Jijik, mau jangan ditiru. Nah kemudian saya geser ke selatan di kandang genjik. Saya lupa Bapak Ibu waktu itu ada berapa genjik. Saya lupa apakah 4 atau 5. Tetapi mereka berdiri depan belakang seperti anak kecil main sepur-sepuran. Saya perhatikan ngapain? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu maaf genjik yang depan BAB belum sampai jatuh udah dimakan belakang itu sampai ke belakang. Jijik, mau jangan ditiru. Tapi itulah babi. Tapi Bapak Ibu, kenapa daging babi pesing? Bukan karena makanannya. Moga dibuka di buku Reproductive Physiology Mammals and Birds karangan Profesor Evinal Barat dan Evinal Bandov. Disebutkan bahwa kenapa banyak konsumen daging babi mengeluh daging babi pesing itu karena preposition dan kantong urin babi sering bocor dan urin merembes ke daging. Maka kemudian urin mencemari daging. Nah, ini kalau masih mentah. Nah kalau udah matang, bagaimana membedakan masakan yang menggunakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya? Pertama, dari aromanya beda. Kalau menggunakan daging sapi, aromanya harum, sedap. Ibu-ibu mesti apa lah itu ya. Tapi kalau menggunakan daging babi, aromanya enak, enak. Satu. Yang kedua, kuahnya beda. Bapak Ibu, kuah itu bahasa Indonesia apa? Kaldu. Duduk. Kita bikin dibolak-balik. Kuah masakan yang menggunakan daging sapi itu bening, encer. Nah kalau menggunakan daging babi, kuahnya melanyit, sangat berminyak, linter-linter. Yang ketiga, yang tidak bisa menipu itu uap masakannya beda. Jadi kalau menggunakan daging sapi, uapnya tipis dan naiknya itu cepat, kesannya seperti ringan gitu ya. Tapi kalau menggunakan daging babi, uapnya sangat banyak, kemutuk dan gak naik-naik, kesannya seperti berat. Makanya kalau di restoran babi itu ada exhaust fan yang membuang, yang tidur dan membuang uap. Kalau tidak nanti chefnya nggak bisa masak, nggak bisa bernafas. Itu daging. Nah, Bapak Ibu, lemak babi ternyata juga dipakai macam-macam. Bisa di masakan, bakso, rendang dan seterusnya. Kemudian juga dipakai di mie instan. Ya. Hati-hati menurut mie instan. Ya, alhamdulillah di Indonesia sudah banyak sekali mie instan yang bisa diberikan dalam. Roti juga demikian, Bapak Ibu, hati-hati kalau masuk toko roti, harum sekali.
Kemudian dari lemak juga bisa diolah jadi diambil bahan emulsi. Bapak Ibu, adakah panjenengan ingkang ngersaken kopi materi ini? Ada yang butuh kopi materinya apa tidak? Kalau tidak ada yang butuh nggak apa-apa. Kalau yang butuh berapa orang katakan yang butuh kopi materi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 692. Nanti tak kirim ke Pak Heri kopi materinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dapat kopi materi dari PDF. Bapak Ibu, zaman dulu ada berita yang menyebar ke medsos yang mengatakan bahwa kode E adalah kode babi. Mohon maaf, itu hoax, itu tidak benar. Kode E bukan kode babi, tapi kode bahan tambahan pangan. Di International Numbering System for Food Additives, jadi sistem peraturan internasional untuk bahan tambahan pangan memang menggunakan huruf E untuk di Eropa. Kalau di Australia dan Selandia Baru menggunakan huruf A, alpha. Kalau di Australia, di Amerika menggunakan huruf U, ultra. Amerika dan Kanada menggunakan huruf U, dari kata United States. Kalau Australia kan A, kalau Eropa E. Nah, Bapak Ibu, kode E bukan kode babi, tapi hati-hati dengan E471 sampai 476, karena itu kode untuk bahan emulsi. Bahan emulsi umumnya dibuat dari asam lemak. Asam lemak itu diteruskan dari lemak. Lemak bisa nabati, bisa hewani. Kalau lemak nabati oke lah, tapi lemak hewani apa? Lemak babi jelas haram. Kalau lemak hewan halal, Bapak Ibu, lemak hewan halal, lemak sapi, kambing, dan domba itu halal atau haram? Halal. Bukan halal, tapi syubhat, tergantung cara pemilihannya. Kemudian, nah ini ada lecitin. Bapak Ibu, lecitin syuruk jam berapa sekarang? 45. Sudah masuk? Oh iya. 2-3 menit lagi ya sini. Bapak Ibu, lecitin ini kalau di Eropa, di negara barat, lecitin itu kan kalau kan ada yang dari nabati, jadi seperti soy lecitin, lemak nabati, lecitin dari kedelai. Nah, kalau menggunakan dari kedelai, maka akan ditulis soy atau soya lecitin. Tapi kalau tidak ada keterangan soy atau soya, biasanya dari hewani. Hewani yang paling banyak dari babi. Terakhir, slide terakhir, Bapak Ibu, dari lemak itu bisa tadi ditulis dari asam lemak dan glycerol. Nah, glycerol atau glycerinnya bisa dipakai untuk bahan kosmetik, terutama di body lotion, facial lotion dan seterusnya. Maka monggo Bapak Ibu yang menggunakan kosmetik silakan pilih kosmetik yang bersertifikat halal. Dan glycerin juga dipakai sebagai perekat cangkang kapsul. Kapsul kan ada yang sepasang, jadi sepasang dibuka, masukkan isinya, kemudian ditutup supaya tidak lepas, tuh dilem dulu. Nah, lemnya itu bisa menggunakan bahan dari kira-kira demikian Bapak Ibu. Besok kita mulai dari video ini ya. Oke, insya Allah besok kita mulai dari video itu. Dan Bapak Ibu, kita berdoa dengan serius, kita mohon mudah-mudahan Allah memperkenankan kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa menikmati setiap rangkaian ibadah Ramadan dengan bahagia. Dan semoga di penghujung akhir Ramadan nanti kita diperkenankan jadi hamba Allah yang beruntung, yang diperkenankan terampuni semua dosanya, yang diterima semua amal ibadahnya, dan diperkenankan bisa merasakan surga di dunia wal akhirat. Insyaallah mari kita sambung 3 pertemuan lagi yang akan datang, 3 subuh yang akan datang. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkara ada semacam baru kayak warteg gitu.